Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading ya kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah mapping atau setting atau setup untuk gaya trading intraday atau day trade, di mana open dan close posisinya di satu hari yang sama. Kalau untuk scalping gimana ya? Scalping ya lebih sering lagi, di dalam satu hari itu bisa banyak sekali peluang begitu kan, bisa banyak sekali entry dan close di dalam waktu yang singkat ya, karena dia menggunakan time frame kecil seperti itu. Untuk updatean untuk updatean scalpingnya mungkin bisa cek di di grup Telegram kita di TKP tempat kumpul profit. Linknya ada di deskripsi dan di running text, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Yang keduanya adalah mudah-mudahan dalam edukasi ini bisa membantu teman-teman untuk recovery dari loss besar atau bahkan mungkin MC gitu ya, bisa terbantukan recovery-nya seperti itu. Karena di dalam grup Telegram ini kita bisa berdiskusi, bisa sharing ya, sharing apa aja tentang trading, baik signal, baik mapping, seputar trading, seputar apa aja lah pokoknya tentang trading. Yang penting jangan jualan. Kalau jualan nanti saya sendiri yang akan menendangnya keluar seperti itu ya, demi kenyamanan teman-teman semua warga TKP. Yang penting mau belajar ya kan. Tujuannya ya tadi untuk jadi trader yang mandiri seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke chart. Saat ini kita sedang berada di pair XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini, hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023. Kita akan menganalisis XAUUSD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Saat ini kita sedang berada di time frame monthly, dan seperti biasa saya selalu akan menanyakan bagaimana bias di time frame monthly. Bias di time frame monthly secara visual lebih mudah kita menggunakan saat ini ya, line chart ya. Kita melihat di sini jelas biasnya adalah masih bullish. Kalau kayak gini ya, ini kan harga naik terus kan, nggak turun kan, ke atas ini naik terus, sehingga secara visual kita melihat ini adalah uptrend atau atau bullish ya. Tetapi dalam SMC ini nggak bisa, ini cuma visual aja. Dalam SMC kita harus menggunakan struktur market ya. Struktur market kita menggunakan candlestick ya, candlestick. Kemudian kita buat strukturnya seperti apa ya, seperti ini ya kan. Kita mempunyai boss bullish di sini, sehingga di time frame di time frame monthly biasanya adalah bullish atau uptrend ya kan, masih naik. Dan ini adalah struktur terakhirnya ya, struktur terakhirnya, sehingga ke bawah tidak ada, ke atas tidak ada, dan ini menjadi struktur terakhirnya, dan biasanya ya masih bullish dong ya kan. Kalau retail gimana? Oh, retail ya pakai trend line ya kan. Kalau retail pakai trend line kayak gini nih ya kan. Ada trend line yang menghubungkan apa, low to low-nya kita hubungkan sehingga membentuk suatu garis yang namanya trend line seperti itu. Dan kita melihat bagaimana biasnya menggunakan trend line, harga masih berada di bawah garis di atas garis trend line-nya, sehingga biasnya adalah juga masih bullish seperti itu. Kita kembalikan ke candlestick. Oke, nah berarti di monthly biasanya apa, bullish ya atau uptrend seperti itu. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly. Di weekly kita melihat di sini biasnya adalah apa ini? Biasnya adalah masih bearish ya kalau di weekly ya.
weekly-nya masih bearish, ditandai dengan adanya chok bearish, boss bearish, dan boss bearish di sini, sehingga biasanya ya masih bearish di time frame weekly, ya kan. Dan saat ini tengah memitigasi imbalance ya di sini ya, tengah memitigasi imbalance, tapi masih ada sisa sedikit ya, mungkin sekitar 10%-an ya, 10% imbalance-nya belum termitigasi full seperti itu. Kemudian berarti di weekly apa biasanya bearish atau downtrend, kan tadi udah dibilang bahwa ini adanya chok bearish, boss bearish, dan boss bearish di sini, sehingga biasanya di time frame weekly adalah bearish atau downtrend. Bagaimana dengan dengan retailnya kita tinggal tarik aja garis trendline-nya setelah terjadinya chok, ya kan, kata ini kan ada chok nih. Nah, ini terjadi chok sehingga kita bisa ambil atau tarik garis trendline-nya, ya kan. Seperti apa? Ya seperti ini, kita harus tarik. Ini udah tak hapus yang kemarin soalnya biar nggak ribet ya. Ini kan, nah ini adalah trendline-nya, trendline bearish-nya ya. Nah ini mana dia trendline, nah seperti ini ya kan, masih berada di bawah garis trendline-nya strukturnya, ya kan, betul. Kalau lihat secara line chart ya, ini dia masih berada di bawah garis trendline-nya seperti itu. Kemudian itu aja sih kalau untuk di weekly. Kemudian di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily, di mana time frame daily ini adalah mayor trend kita atau trend utama kita untuk gaya trading intraday atau day trade. Kita melihat di sini biasanya adalah, kita perbesar ya supaya lebih jelas. Nah, ini seperti ini. Di time frame daily, time frame daily ini jelas ya bearish di sini ya. Kan dia ada perubahan tren dari bullish menjadi bearish, dan di bearish ini udah bearish besar ya atau mayor bearish ya di sini ya, yang diambil boss bearishnya diambil ya. Maksudnya diambilnya di break ya. Seperti itu. Ini adanya chok bearish, boss bearish, boss bearish, terakhir adalah boss bearish mayor atau boss bearish besar, sehingga trennya adalah bearish atau downtrend di time frame daily. Dan sebenarnya opsi terbaiknya ya kita akan nge-sell sebenarnya, tapi nanti kita lihat di sini apakah dia respect atau enggak, karena saat ini di time frame daily harga sedang berada di area supply-nya, ya kan. Berarti kan seharusnya kita nunggu konfirmasi untuk sell, namun jika tidak ada kita akan nunggu pijakan untuk ke atas, ya kan. Untuk apa? Menuju ke area supply yang ada di atasnya atau ke area resisten gitu. Tetapi kalau ternyata dia respect di sini, di time frame kecil, di LTF-nya kita cek dia respect, ya kita akan turun ya sesuai dengan mayor trendnya. Ini kan mayor trendnya masih bearish, ya kan, seperti itu. Kemudian kita turunkan ke dari daily, boleh kita ke H1, boleh. Kita lihat di H1 dulu ya. Di H1 kita melihat di sini karena tadi bearish ya. Bearish sih seharusnya kita nyari ini ya. Nyari sebentar, ini aku ada yang belum nih di sini. Belum diupdate nih. Ada resisten di sini ya. Ini kita nyari area resistennya untuk opsi sell ya. Karena tadi di itunya kan bearish nih. Di daily-nya, maka di monthly-nya ya harusnya kita nunggu lagi. Harusnya nge-sell kan, harusnya kita itu nanya dicok berarti H1 ya, F1 ya. Nah ini kok ini resisten dong, sorry resisten aja, kita kasih resisten aja di sini, resisten. Nah ini dia, resisten. Nah ini dia. Jadi di daily-nya bearish, berarti kita kan tinggal nyari resistennya ya. Nah, namun di sini kan H1 punya pasangan toh, karena di sini dia trennya adalah bullish ya, H1-nya. Kemudian sudah ada chop ya. Berarti kan 50% bullish, 50% bearish, jadi ya harus ekstra hati-hati ya. Seperti ini. Berarti sebenarnya kita
ini udah respect di sini. Kemarin itu kan dia cok, kemudian ada bos di sini, kita entry buy di sini, udah respect kan. Tinggal nunggu di sini, ya kan. Di sini kita lihat pakai Fibo seperti apa. Oh, karena di sini belum ada itu ya. Saya nggak bisa ukur kalau di sini belum ada ininya. Mungkin di time frame yang lebih kecil, di time frame H1 berarti ke M5 ya. Nah, kita cek di M5-nya. Nah, di M5-nya kan sudah ada cok. Nah, baru kita bisa ukur pakai Fibo ya. Pakai Fibo ya. Nah, pakai Fibo, Fibonacci retracement ya. Nah, ini mestinya dia udah lebih dari 61,8 ya. Sebentar. Nah, sebentar. Sebentar. Dimatiknya di mana itu? Di sini kan. Bawahnya. Ya, sini lah kira-kira di sini. Berarti saat ini harga sedang berada di 73, ya 73 pas ya. 73 respect ya. Berarti nge-sell dulu ini. Turun dulu ya kan. Seperti itu. Nah, kemarin kita ngerancang bahwa di 61,8 ternyata dia respectnya di 73 ya. Di 73 atau 73 dan 78 sih sebenarnya ditungguin itu. Tapi pas di 73 ya sudah kita ikut, karena di sini juga udah ada bearish engulfing ya, kita ikut turun dulu ya, seperti itu. Gampang. Gampang banget ya kan, karena dailynya bearish gitu, dailynya masih bearish, kemudian H1-nya juga kita cari area resistennya atau area supply-nya, kemudian di M5 kita juga dapat area supply-nya juga ya kan, atau area resistennya juga gitu kan. Ini berupa flip zone, karena flip zone itu berupa yang tadinya jadi support ya, support support lagi. Ini jadi resisten. Jadi resisten. Di sini juga ada resisten sih sebenarnya. Yang ini doang, yang kecil doang nih. Jadi ini nggak flip juga bisa di sini karena dia ada area support. Berarti ini kita bisa ganti semua support boleh. Support resisten, maaf, aduh kebalik-balik aja nih. Ini resisten sampai sih 5 ya, kayak resisten di mana ini. Nah, ini dia. Ini ada area ini kan. Nah, gitu. It's okay, ya kan. Ini juga oke. Ini bukan flip dong, ini mah satpam. Kapan ya? Yang ini, nah ini flip, ini sistem. Adakah supportnya di sini? Oh, yang ini yang kecil ya. Nah ini, flipnya. Kan? Oke. Nanti ketemu turun lagi ke sini. Nah, seperti itu aja sih sebenarnya mah, gampang. Oke, kita kembali ke H4 ya. Di H4-nya kayak apa nih? H4-nya ini ya, bullish ya. Bullish tapi sudah ada chok di sini. Jadi 50% bullish, 50% bearish, tetapi batasannya adalah chok di sini. Kalau dia break ke bawah ya, berarti kita akan nge-sell dulu ya. Tapi ini kita lihat aja dulu, karena sampai saat ini harga masih berada di area London. Terbaik adalah kita nunggu London break sebenarnya, menurutku ya. Tunggu London break aja. Apakah dia nanti break low sehingga harga menuju ke bawah, atau dia break high sehingga harga menuju ke area supply yang ada di atasnya, atau area resisten yang ada di atasnya, kan gitu ya. Ya kan? Ya kita tunggu sih sebenarnya. Kalau di sini bisa kebanting-banting, kalau yang nggak paham ya. Kalau yang paham kita bisa scalping, tapi dengan batasan ini tadi, ya kan? Seperti itu. Tinggal cek nanti di LTF-nya seperti apa. Dari H4 kita, berarti ini kan bullish ya sebenarnya, bullish tapi 50% bearish. Berarti opsinya sih sebenarnya masih bisa nge-buy, tapi sampai maksimum di sini
Tapi kalau enggak, berarti kita akan ikut turun dulu ke bawah ya. Turun dulu di bawah, nanti kita cek di time frame yang kecilnya. Kemudian di M15, nah 15 ini yang tadi ya kita respect di 73 kan, berarti ikut turun dulu kan. Nah pasti nanti strukturnya turun ke bawah. Nanti kita cek di M5 nya, nah ya kan, dia cok bearish ya, kita nanti ikut turun dulu lah ya. Seperti itu. Ntar ini kita delete dulu ya biar gak ribet nih Bu melihatnya. Nah ya kan, ini pokoknya ini 73 lah ya, 73 sini 78 ya kan, seperti itu. Nah kemudian ini strukturnya kan nggak ada ya, di 15 tuh belum ada struktur, walaupun ini tangga-tangga gini, tapi apa dia coknya itu kan harus ada boss dulu yang di break. Bosnya kan sebenarnya di atas ya kan, jadi kita harus turunin ke time frame yang lebih kecil, yaitu di M5 kayak tadi, di M5 nya. Nah ini di M5 nya ya, kita tinggal lihat di sini kan sudah ada cok atau belum. Nah ini strukturnya juga belum diupdate sama saya nih, iya kan, strukturnya belum diupdate. Nah ini masih pakai yang lama ya. Oke sebentar, bentar. Ini ya, nah ini strukturnya nih, ya kan. Coba strukturnya sampai mana ya, sini nih kayaknya sih. Secara visual aja kita mah, bos bullish 5 menit. Nah ini kan, kemudian di sini adalah liquidity sih sebenarnya ya, sebenarnya liquidity, tapi dia ngebreak ya, ngebreak structure yang ini kan. Oke, nah kita perbesar supaya visual kita tidak terganggu. Nah ya kan, dan kita melihat jelas bahwa ini adalah break structure. Stoppernya di sini ya. Oke baik, kita, nah sini kan, mana adalah bos bullish. Oke, kemudian di atas juga masih ada ya, sebenarnya liquidity sih, tapi di time frame kecil ya bisa jadi bukan liquidity gitu kan. Seperti itu. Nah ini kan break juga kan, dia break kan, break structure kan, bos. Pasti OBJC juga udah diambil. Ntar bos bullish, nah ini kan ke atasnya nggak ada lagi ya, sehingga ini ada struktur terakhir. Dan kita lihat di sini ya, ada cok di sini ya, coknya ditembus ya, berarti kemungkinan naik ya, pas bullish. Cok bearish ya kan, ini benar ya, ini bearish kan, kayak satu bearish nih, cok bearish. Nah ini. Oke, di sini pasti ada resisten kan, resisten, nanti berarti swingnya valid, kita bisa ukur. Nah, lagi kita punya resisten ya, resisten 5. Oke, ini kemudian ini capos. Nah ini kan berarti udah bisa diukur nih, dari situ ke situ, iya kan. Nah dari sini ke sini udah bisa diukur kan. Nah ini dari sini ke sini, karena udah valid swingnya, jadi kita bisa ukur segini kali ya. Nah ini, nah sini golden rasionya di mana? Golden rasionya kan di sini, ada area sini dan sini ya. Opsi terbaik, karena itu tadi di H4-nya sih sebenarnya masih bullish ya. Jadi kita nanti mau nunggu buy di sini boleh, atau ikut turun boleh. Ya kan, kayak gini misalnya mau ikut turun dulu ke sini ya boleh, nanti cek di time frame lebih kecil.
Nanti dari sini kita lihat di flip zone-nya apakah dia respect atau kalau respect ya berarti kita akan ikut naik lagi ke atas ya kan, nge-buy kan gitu doang. Karena di SMC itu kita hanya bereaksi ketika harga memasuki area POI kita atau point of interest kita gitu ya kan. Kalau di luar itu sih sebenarnya don't care, abaikan saja. Kayak ini udah di tengah ini ya biarin lah dia mau kemana gitu kan, kita tunggu di area-area aja. Mau di flip zone kita akan ke atas, atau misalnya dia di break ke bawah ya kita akan ikut ke sell kan gitu doang ya kan. Karena tradingnya SMC itu mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh market maker, yaitu berupa apa, yaitu berupa area supply ataupun area demand kan gitu ya. Ya di luar itu Anda mau scalping ya silahkan aja sih. Kalau aku sih kalau scalpingnya harus nunggu dulu dia respect areanya baru kita mau mau ikutan ke sell-nya misalnya kayak gini kan. Respect di sini ya mungkin kita akan ikutan sell-nya dengan cara ya cari area resistennya. Nanti harga masuk resisten ya kita akan sell gitu. Di luar itu mah jangan dulu. Kan gitu ya. Seperti itu. Gampang banget sih. Jadi nggak usah takut lah. Oke, gini. Terus kita tinggal apa ini, membacakan kesimpulan, tapi kesimpulannya di bentar. Di mana? Oh, sini dia. Nah, sini ya. Coba kita cek kesimpulannya. Oh ini sini. Harga saat ini sedang berada di area London ya. Berarti mayoritasnya masih bearish, benar. Minor trendnya bullish, betul. Bullish tapi sudah ada chop pakai tanda kurung ya. Bullish tapi sudah ada chop bearish ya. Ada chop bearish. Sudah ada chop bearish. Chop bearish. Nah, gitu kan. Kemudian di sini bukan London break ini, tapi harga masih berada di area London, sehingga kita nunggu. Kalau mau tenang ya, kita nunggu dia break. Tunggu London break aja di sini. Karena harga masih berada di area. Nah gitu kan. Opsi terbaik sell atau buy ya. Sell boleh, buy boleh. Kalau dia respect, pokoknya dia respect aja area itunya silahkan. Yang terbaik sih nge-sell ya. Kenapa? Karena mayoritasnya adalah bearish gitu. Tapi boleh nggak nge-buy, boleh jika respect area demandnya. Cek aja mau di time frame kecil boleh, medium time frame boleh gitu kan. Cek kalau dia respect ya ikut naik gitu. Seperti itu, gampang banget kan. Oke, nah ini. Jadi dari kesimpulannya adalah untuk pair gold atau XAUUSD itu yang dikenal dengan nama gold, untuk analisis hari ini hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, major trend adalah bearish. Nah ini major trendnya bearish kan, trend misalnya masih bearish. Kemudian minor trendnya itu di empatnya itu kita chop bearish ya di sini ya, bullish tapi ini ada chop bearish hingga 50% bullish, 50% ada bearish. Kita follow aja sebenarnya. Kalau dia break low ya nanti kita ke bawah, kalau break high ya kita ke atas gitu kan. Gampang banget kan. Kemudian harga berada di area London ya, betul, harga saat ini sedang berada di area London. Terbaik adalah apa? Terbaik kita nunggu London break. Jadi London, entah dia London break high atau dia akan break low. Jika break high harga menuju ke area supply, jika break low harga menuju ke area demand atau area supportnya, seperti itu. Baik, dan jadikan tumpuan ya high atau low London ini sebagai tumpuan jika terkonfirmasi di break di LTF ya, di LTF-nya ngebreak ya, jadikan itu tumpuan gitu kan untuk entry buy atau sell-nya gitu. Kemudian itu aja. Gak ada lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa bergabung di grup Telegram kita di TKP, tempat kumpul profit. Linknya ada di deskripsi dan di running text. Saya Muhammad Alfa Febrian,
Alhamdulillah saat ini Anda telah